moments later. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membawa kalian dalam perjalanan waktu yang luar biasa, menelusuri sejarah perdagangan dari zaman purba hingga era digital saat ini. Siapkan diri kalian untuk sebuah kisah penuh inovasi, tantangan, dan transformasi besar. Bayangkan, ribuan tahun lalu manusia belum mengenal uang. Tidak ada dompet, tidak ada kartu kredit, apalagi e-commerce. Jadi, bagaimana mereka berdagang? Hari ini kita akan menjelajahi setiap tahap evolusi perdagangan lengkap dengan cerita-cerita menarik, inovasi besar dan sedikit drama dan sejarah manusia. Jadi, siapkan cemilan, duduk santai, dan mari kita mulai. 1. Era barter. Ketika wortel ditukar dengan kapuk batu. Zaman dahulu kala, manusia hidup dengan sistem barter. Mereka menukar barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka butuhkan. Contohnya, seorang petani yang punya banyak gandum bisa menukar dengan alat berburu dari pemburu. Tapi tunggu dulu, bayangkan kalau kamu punya banyak ikan, tapi yang ingin kamu tukar malah hanya butuh garam. Kalau nggak ada yang butuh ikan, ya susah. Benar, inilah salah satu kelemahan barter. Sulit menemukan orang yang punya barang yang kamu butuhkan dan sekaligus mau menerima barang yang kamu miliki. Lagi soal nilai tukar, misalnya berapa banyak ikan yang sebanding dengan satu tapak batu. Harusnya berapa ekor ayam untuk dapat satu potong pakaian. Ribet banget kan? Bayangkan zaman itu orang-orang bisa kaya kalau punya banyak garam. Bahkan ada masa garam begitu berharga hingga menjadi mata uang. Inilah asal-usul kata salaria yang berasal dari kata Latin salatium, yaitu bayaran dalam bentukan garam. Tapi tentu saja terang dan garam punya kelemahan. Mereka bisa rapuh, gampang rusak, dan kadang sulit dibawa. Akhirnya, manusia mulai menggunakan logam mulia seperti emas dan perak. Selanjutnya, munculnya mata uang dan pasar global. Bangsa Hindia dan wilayah Turki modern adalah teknologi memperkenalkan koin logam sekitar 600 SM. Dengan koin ini, perdagangan menjadi lebih mudah karena nilainya tetap dan bisa digunakan di banyak tempat. Mata uang ini membuka jalan bagi perdagangan internasional. Jalur perdagangan seperti jalur sutra muncul, menghubungkan Cina, India Timur, Tengah, hingga Eropa. Barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan porselen berpindah dari satu benua ke benua lain. Dan yang menarik, perdagangan ini bukan cuma soal barang, tapi juga budaya. Misalnya, jalur sutra membawa pengaruh agama, seni, dan teknologi dari suatu tempat ke tempat lain. Revolusi industri dan perubahan besar. Lalu, datanglah revolusi industri di abad ke-18. Mesin-mesin menggantikan tenaga manusia dan hewan. Produksi barang meningkat drastis dan transportasi berkembang pesat. Selanjutnya, perdagangan era modern dari mall ke e-commerce. Memasuki abad ke-20, perdagangan makin berkembang. Uang kertas dan kartu kredit menjadi alat pembayaran utama. Dan toko-toko besar serta pusat perbelanjaan mulai bermunculan. Tapi kemudian internet datang pada 1980 sampai 1990. Komputer mulai digunakan untuk perdagangan dan orang mulai bisa belanja dari rumah lewat katalog atau telepon. Era e-commerce dan masa depan perdagangan. Sekarang kita ada di era e-commerce. Perusahaan seperti Amazon dan eBay mengubah cara kita belanja, membuat segalanya jadi lebih mudah dan cepat. Belanja kini bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari di smartphone. Ditambah lagi dengan AL yang bisa merekomendasikan produk berdasarkan kebiasaan belanja kita. Sekarang bahkan media sosial seperti Instagram dan TikTok juga jadi tempat berbelanja. Influencer bisa langsung menjual produk hanya lewat satu postingan. Wow, perjalanan perdagangan memang luar biasa. Dari barter hingga belanja. Semuanya menunjukkan bagaimana teknologi, transportasi, dan komunikasi berperan dalam setiap perubahan.